الفاتحة بالقبول وإجابة المسؤول وإلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن وحي آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة الشيخ الخوالي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماء والأرض خصوصا إلى حضرة الشيخ العارف الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة الأولياء إلى حضرة سائر الأولياء إلى رب العالم إلى حضرة سائر جميع المحسنين العلماء إلى حضرة المعزز مجلسان يعيون وإلى حضرة صاحب الولاية محمد زين إلى حضرة ابن أحمد إلى حضرة شيخنا محمد الحبيب إلى حضرة شيخ محمد بن رحمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih merasakan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya hadir kegiatan atau kajian rutin yang kita kaji adalah kitab Tanbihul Qaul. Mudah-mudahan dengan kajian pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Abu Muhammad yang dengan harapan kita semuanya mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pada malam hari ini yang kita bahas adalah tentang keutamaan beriman, atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Utawi iki bab kang nomor 5 fi fadilatil imani iku ing dalem keutamaan iman. Wa huwa utawi iman fil lughati ing dalem lughah atau bahasa. Tasdiqul qalbi iku oleh benerake ati al-mutadhamminu kang nrimo lil ilmi lawan ilmu. Bil musaddaqi kelawan
perkara kang den benerake bihi kelawan iman. Wa huwa utawi iman fi syariati iku ing dalem syariat. Wa huwa utawi iman fi syariati ing dalem syariat iku at-tasdiqu benerake. Wa huwa utawi iman al ilmu iku ilmu billahi kelawan Allah wa sifatihi lan sifate Allah ma'ajami taati serta sekabehane taat al wajibat kang diwajibake minasake syariat wan nawafil lan pira-pira sunnah wasdina bizalati lan ngedohi wal ma'asi lan pira-pira maksiat kaya juzun lan wajib apa ayyuqalu den ucapake apa al imanu utawi iman huwa ya iman iku adinu agama wa syariatu lan syariat wal millatu lan tegese agama li annati tegese agama sak temene agama huwa ya agama iku bidanu dan gawe ngawula di kelawan iman minato ati saking taat ma'ajina bil mahfuzati sertane ninggalake pira-pira dosa utawi perkara sing bab ingkang nomor 5 nerangaken tentang fadilahipun iman, keutamaan beriman, keutamaan iman. Iman fil lughati iman menurut lugah utawi menurut bahasa menika tasdiqul qalbi al mutadammin tegese membenarkan hati lil ilmi terkait dengan pengetahuan. Ilmu di sini maknanya adalah pengetahuan di dalam keimanan atau keimanan yang ada dalam hati itu tidak lepas dari pengetahuan. Wa huwa fi syariati tasdiqi, kemudian iman menurut syariat itu adalah membenarkan al-ilmu billah, membenarkan yang kebenaran tersebut dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala serta taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah, dan menjauhi segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa iman seseorang itu harus dilandasi dengan ilmu atau dengan pengetahuan, seperti di dalam atau sesuai dengan syariat bahwa iman itu adalah mengetahui Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitan dengan sifat ini mungkin hubungannya dengan ketauhidan, hubungannya dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut syariat. Dia harus diyakini, dilandasi dengan pengetahuan. Tidak cukup hanya iman saja, tetapi harus dilandasi dengan hal-hal yang terkait dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan kewajiban-kewajiban Allah serta sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut iman. Wa dzalika huwa sifatul iman. Wa dzalika utawi taat, huwa ya taat itu sifatul iman, sifat iman. Ini taat itu termasuk sifat daripada iman. Bila sudah pasti orang itu kalau sudah iman, sudah percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, maka orang itu
tidak lepas dari sifat ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah ta'abbud, menghambakan dirinya atau diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal islamu lan anapun utawi Islam, bahwa utawi Islam iku min jumlatil iman, setengah saking jumlah iman. Wa kullu imanin utawi setiap iman, sekabian iman iku islamun Islam, walai salat ora ana apa kullu islamin setiap Islam imanan iku imani annal Islam krono sak temen Islam wa ya Islam iku bimakna istislami. Maka terkait dengan makna daripada Islam itu sendiri. Jadi kalau Islam itu merupakan bagian daripada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iman itu belum tentu Islam. Jadi bedanya di sini. Gitu. Kalau Islam, gitu. Kalau iman itu sudah tentu Islam. Akan tetapi sebaliknya kalau Islam belum tentu ada keimanan. Contoh, kita misalkan memberikan sesuatu kepada orang, misalkan memberikan sedekah. Belum tentu sedekah kita itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksudkan. Atau mungkin kita misalkan menjalankan sholat, ini belum tentu sholat kita itu karena Allah, bisa jadi karena sesuatu. Nah, ini terjadi. Gitu. Bila di sini diterangkan mukhafatus sayfi, artinya wedi pedang. Artinya mungkin ketika dia sholat mungkin ada unsur paksaan. Dipaksa, nek gak sholat tak pateni misalnya. Nah ini bisa jadi sholatnya tidak karena iman. Karena sholatnya hanya karena ketakutan, aku gak sholat. Malah makanya ketika orang itu sudah iman, maka Islamnya oke. Tapi kalau hanya Islam, nah itu masih belum bisa diketahui seperti apa keimanan orang tersebut. Ini bedanya kalau Islam dengan iman. Kalau Islam itu ada kemungkinan belum masuk pada iman, akan tetapi kalau iman itu sudah jelas bahwa orang itu adalah Islam. Kemudian dalam Islam, al-Islamu ibaratun an syahadatain ma'atoba'ninatil qalbi wal ibadatil khamsi. Islam niku ibarah. Al-Islamu utawi Islam ibaratun iku dadi ibarah an syahadataini saking dua kalimat syahadat ma'atoba'ninatil qalbi saking serta antenge ati wal ibadatil khamsi lan ibadah sing sifatipun lima, sing menjalankan sholat, aqwalan perkara ucapan wa af'alan dan perkara penggawean. Jami atau ati sekabani ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah perkawis niku dipun ngendikaken kalih Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilih Islam itu sebuah ibarah pengakuan bahwa si jeneng Islam itu harus bersyahadat. Anis syahadati ma'a toma'ninatil qalbi. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula jenengan sedaya menika termasuk wong Islam sing islami sejak kecil. Jadi ibaratipun Islam kula panjenengan sedaya menika sampun derek-derek moyang. Jadi ora perlu kudu syahadat secara langsung kaya dene tiang-tiang ingkang mu'alaf. Sebab napa kullu mauludin alal fitrah, setiap bayi yang lain itu dalam keadaan suci. Lah sak sampunipun menapa menika wali abawaihi. Dan pun ngaten kabeh bayi itu dalam keadaan suci, lan mungkin tergantung wong tuane. Wong tuane niku dalam keadaan Islam, napa Yahudi, napa Nasrani, napa Majusi.
Nek wong tuane Islam sudah otomatis anake pasti diarahke Islam. Sebab bayi bocah cilik dalam keadaan suci pun dereng gak ada dosa nopo, tinggal orang tua yang mengarahkan. Nek wong tuane Yahudi, ya ada kemungkinan dia juga akan diarahkan sama seperti agama ajaran orang tua. Nasrani pun juga sama, Majusi pun juga sama. Maka semuanya akan kembali kepada keluarga masing-masing. Sehingga Islam di sini adalah an-syahadah. Ya, bersaksi kita yang sendiri yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada yang kita sembah, tiada sesembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kita juga tidak secara langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sing jenenge saksi kan kudu ngerti. Dari saksi kita ada saksi kan kudu ngerti persoalan itu. Maka kesaksian kita kepada Allah ditunjukkan apa? Alam semesta. Jadi kesaksian kita kepada Allah bahwa Allah itu maujudun, bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan alam semesta. Ini kesaksian kita. Adanya kita, adanya alam semesta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kesaksian kita ini terhadap Allah adalah itu. Maka kita harus apa? Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana gambaran daripada sifat-sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesaksian kita yang kedua adalah terhadap Nabi Muhammad SAW. Kesaksian kita apa? Karena kita juga belum pernah bertemu Nabi Muhammad SAW, maka kesaksian kita adalah syariatnya, ajarannya. Karena kita bisa seperti ini, itu karena Rasul, termasuk Allah menciptakan alam semesta juga karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bukti kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kesaksian kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun wa fi riwayatin Ibnu Majah aidan yadullu dzalika aqtu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan al-imanu utawi iman ma'rifatun iku ma'rifat tegesipun ngerti. Wa fi riwayatin Ibnu Majah lan iku ing dalem riwayat Ibnu Majah aidan halimale yadullu nuduhake apa zalika mengkono-mengkono makrifat abdun utawi nekotake tegese nekotake menika meyakinkan. Lah makrifat di sini menapa? Makrifatul qalbi bil qalbi nika kangge ati. Wa qauli lan ucapan bil lisani kelawan lisan. Maka tahapan pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala nika makrifatun bil qalbi. Mengenal Allah di dalam hati. Maka tadi di dalam syariat atau menurut syara atau iman menurut syara adalah al-ilmu billah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tahapan adalah ma'rifatun bil qalbi, mengetahui, memahami terkait dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Maka disebut iman. Iman itu kan percaya bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu tidak, Allah itu. Maka di kajian kita tauhid di situ kan ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ada sifat wajib, ada sifat muhal, ada sifat jaiz.
Ini merupakan bagian daripada ma'rifatun bil qalbi, mengenal, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tanamkan dalam hati kita. Ya, kemudian yang kedua adalah waqaulun bil lisan. Tahapan yang kedua, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diucapkan dengan lisan. Maka dulu ketika Nabi Muhammad SAW ketika berhalaqah dengan para sahabat, berkumpul dengan para sahabat, diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika Nabi berhalaqah kumpul seperti majelis ini, tiba-tiba ada seorang datang. Ya, seorang laki-laki datang, dan kedatangan seorang laki-laki itu tidak ada yang mengetahui. Para sahabat pada saat itu tidak tahu, tiba-tiba sudah berada di samping Nabi Muhammad SAW dan tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Kulitnya putih, wajahnya hitam-hitapi, dan kemudian kalau sahabat kalah. Pokoknya kalau Pak Haji, ya Pak Haji sedih ya berkorok. Ini, nanti tanpa diketahui oleh para sahabat, tiba-tiba duduk di samping Nabi Muhammad SAW. Kemudian tangannya seorang pemuda itu ditaruh di kuku Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad di saat itu berinteraksi dengan pemuda tersebut, sehingga sahabat itu bingung, ini sopo, ini toko lewat ini, tiba-tiba berada. Padahal posisi para sahabat itu gak ada yang dulu, itu tiba-tiba sudah berada di samping Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad terkait dengan iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Maka sahabat itu tanya, ketika seorang pemuda tadi itu pergi setelah selesai berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, sahabat pada tanya, ya Rasul, itu tadi siapa pemuda itu? Kok kita tidak tahu datangnya dari mana, kapan datangnya, kok tiba-tiba sudah berada di tengah-tengah. Maka Nabi menyampaikan kepada sahabat, ketahuilah para sahabat bahwa itu adalah malaikat Jibril yang telah mengajarkan kepadaku tentang iman, Islam, ihsan, dan kiamat. Maka di saat Nabi Muhammad SAW ditanya, mal imanu, ya, tapi ditanya kepada malaikat Jibril tadi, apa yang kamu tahu tentang iman? Maka al-imanu tasdiqun bil qalbi, atau al-imanu an tu'minu billah wa malaikat. Iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikati, dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat malaikat Jibril sodakta ya Muhammad, artinya malaikat Jibril membenarkan jawaban daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan iman. Sampai pertanyaan berikutnya adalah dengan Islam. Mal Islamu ya Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang Islam? Antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Beliau juga menjawab bahwa saya bersaksi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang hak kita sembah. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa ana, dan aku Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka malaikat itu juga tasoddaq ya Muhammad, membenarkan terkait dengan jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa Nabi Muhammad juga diberikan pelajaran, diberikan pengajaran tentang keimanan, tentang keislaman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, tahapan-tahapan iman yang pertama tadi adalah bil qalbi. Jadi atine iku kudu mantep bahwa Allah itu maujud,
Allah itu wujud dengan sendirinya. Allah itu ada. Maka kalau kita sudah ada dalam hati kita itu, maka muncul yang namanya at-ta'atu atau ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu sudah memerintahkan. Ada perintah wajib, ada perintah yang harus dijak. Wajib ceritanya contohnya ini sholat, zakat, puasa dan sebagainya, yang memang di situ merupakan perintah-perintah wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu adalah wa qaulun bil lisan, diucapkan, ya, tidak hanya bil qalbi tapi diucapkan dengan ucapan-ucapan terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an-nutqu bi syahadatin kama qala al-Asqalani. Jadi menurut Imam Al-Asqalani sing disebut wa qauli bil lisan, jadi iman sing diucapke nganggo lisan niku napa? Bisyahadatin, itu syahadat itu. Maka iman itu kaitannya dengan syahadat. Jadi artinya walaupun mantep bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu zat yang wajib kita sembah, maka kita ucapkan sebagai persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungannya antara qalb dengan lisan itu harus menyatu. Itu disebut iman. Wa amalun bil arkan. Tahapan yang ketiga adalah perbuatan yang hubungannya dengan anggota tubuh kita. Al-muradu annal a'mal syartun fi kamalil iman. Maksud atau makna daripada amalun bil arkan yaitu perbuatan syarat itu menjadikan apa? Sempurnanya iman. Ketika kita sudah bil qalbi, kemudian wa qaulun bil lisan, maka yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Jadi dipraktek. Jadi bersaksi sudah, kemudian dipraktekkan terkait dengan apa? Menjadikan sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup iman itu hanya bil qalbi, tidak cukup iman itu hanya qauli bil lisan, tetapi sempurnanya iman adalah wa amalun bil arkan. Disebut sempurnanya iman itu berarti tahapannya sampai 3. Kalau hanya 2 atau 1 berarti belum dianggap sempurna iman. Tapi kalau sudah masuk wa amalun bil arkan, menjalankan segala sesuatu yang memang menjadi kewajiban kita, maka itu disebut syartun fi kamalil amal, merupakan syarat untuk kesempurnaan iman kita. Wa annal iqrara lan sak temene ngakoni bil lisani kelawan lisan iku ditelake ada tasdik lan benerake an nafsi kang bersalah. Artinya bahwa kita membenarkan kepada diri kita, mengikrarkan. Maka dalam bahasa al-imanu tasdikun bil qalbi wa qaulin bil lisan, ada kata lain adalah wa iqrarun, mengikrarkan, ngakoni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngakoni nek aku iki hambane Allah Subhanahu wa ta'ala sing insyaallah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenarkan diri kita, meyakinkan diri kita, pokoknya aku iki dadi wong sing bener. Aku iki dadi wong sing iso nglakoni apa sing dadi kewajiban. Ini makna daripada ikrar. Ini meyakinkan diri kita untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya, pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 tahapan itu harus kita lakukan. Tidak harus bil qalbi tok, nek niku nek ati tok mung batin. Biasanya wong nek wis kebacut batin niku ya belum cukup untuk melakukan amalun arkan. Terkadang kan ada faham yang penting kan itu hati. Aku sholat sepenting hati aku, walaupun saya tidak melakukan sholat, hatiku wis sholat kan gak apa-apa. Allah kan maha sholat begitu kadang-kadang. Ada paham seperti itu. Contoh puasa, kok kamu gak
poso. Sementing kan atiku poso. Padahal poso itu ada aturan, ada syariat. Poso itu ora oleh mangan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini cek ngatain, sementing atiku. Allah itu kan tahu isi hatiku. Ya benar. Tapi iman itu belum cukup kalau hanya bil qalbi belum cukup. Kabeh wong nglakoni ngono masjid sepi. Ada masjid, seraya imam ora ana makmum. Harus kabeh wong meyakini kok. Aku yakin pokoknya dina iki aku sholat zuhur. Tapi tidak menjalankan. Nah, itu beda. Nah, kita mungkin panjenengan mungkin sok pernah dengar ada seorang ulama kok gak tahu sholat misalnya. Kita tidak tahu karena makom kita dengan beliau beda. Nah, kadang-kadang kok ini gak sholat, ning kono sholat. Ya. Contoh Habib Ja'far dari Kudus itu. Ketika beliau bersinggah di tempat seseorang itu, di situ ada 7 kamar. Jadi ada wong sing istilahnya pun tidak percaya. Kok Habib tenan rumah, kok waya asar ora sholat, waya maghrib tak sholat. Maka pada saat itu subuh pintu suci dibuka, Habib Ja'far masih istirahat sana. Itu jadi apa? Jadi Habib kok subuh kok jadi. Ketika buka pintu kedua ternyata sholat. Buka pintu berikutnya wiridan. Buka pintu berikutnya mau coba. Kita kan tidak tahu karena makom kita beda dengan makom para aulia. Karena apa? Iki wis kumati tenan nek awake dhewe kan kadang-kadang kok bawa sesuatu ada terus hilang. Nggih contoh niku wau salat. Salat itu kadang-kadang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan itu berarti tidak ada. Salat jamaah krono DKI beras bintang. Nah, itu harus betul. Nanti sholatnya karena beras sekitar. Maka tadi Islam dengan iman beda. Kalau Islam itu kemungkinan belum tentu ada sifat iman. Tapi kalau iman itu sudah masuk dalam kategori Islam. Nah ini bedanya. Maka tidak cukup. Nah, mungkin qalbi atau mungkin lisan tok. Kadang-kadang lisan tok. Artinya yoga enek sesuatu yang dia ucapkan hanya kalimat itu saja. Aku iman. Maka orang-orang yang seperti ini sudah diceritakan dalam Al-Quran. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan begitu. Jadi ketika dia berkumpul dengan kelompoknya, dia mengatakan saya tidak iman kepada Allah. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang beriman, saya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertulis dalam surah Al-Baqarah itu awal-awal surat Al-Baqarah itu. Nah, ini kalau ada orang yang seperti ini berarti termasuk bagian daripada sifat-sifat orang munafik. Kenapa? Di dalam hatinya memang tidak ada keyakinan secara utuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bilisan, wis ucapane ketoke empuk. Ucapane ketoke dirungokke penak. Ning tibake jerune mboten enten. Jerune ternyata kok lagi. Ya. Maka 3 tahapan yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi, kemudian wa qaulun bil lisan, yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Nah, ini yang paling pokok, wa amal bil arkan. Wong awake dhewe istilahnya wong awam. Awake dhewe kan perlu jelas-jelas kelasé wong awam. Semoga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang diperintahkan Allah. Sesuai yang diperintahkan Allah, berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin menjalankan ya, karena tadi sudah ada napa menika ma'rifatun bil qalbi, sudah ada wa qaulun bil lisan, maka yang terakhir adalah praktek. Praktek menjalankan sebagaimana kita disebut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maka tidak cukup. Jadi ada kita mengatakan apa namanya al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil
qaulil akhir itu belum cukup, karena hanya bilisan kita kata. Maka disebut iman sempurna, maka tadi syartun fi kamalil iman. Jadi tujuannya adalah untuk menyempurnakan atau disebut syarat menyempurnakan iman itu adalah 3 tahapan itu bisa kita lakukan dengan itu paham ya? Ini terkait dengan kita. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Al-imanu uriyanun walibasun taqwa. Insya Allah kita pelajari atau kita kaji bersama di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan pada malam hari ini saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat, masalah yang kami sampaikan, dan yang paling pokok Bapak Ibu semuanya paham apa yang kami sampaikan. 3 tahapan itu mari kita coba, tidak hanya bil qalbi dan bil lisan, tapi bil arkan. Mari majelis pada malam hari ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.